tahun 2020 saya membangun di Instagram yaitu akun Maksimalin Diri. Dan saya bersyukur banget sekarang kita sudah bisa capai 190 lebih ribu follower ya. Di sekitar tahun 2021 saya menulis sebuah ebook ya. Itu adalah ebook ketiga saya yang berjudul Rahasia Percaya Diri. Ebook ini bermula dari ketika satu hari saya memutuskan untuk membuat sebuah riset kecil-kecilan. Sebenarnya saya waktu itu pengen buat target market untuk kira-kira konten apa yang cocok untuk maksimalin diri ke depannya. Saya membuat sebuah riset dan juga survei kecil-kecilan sih. Dan saya sebar ke follower-follower saya yang ada di Instagram. Dan ternyata uniknya adalah begitu banyak orang dari jawaban riset tadi. Ternyata ada banyak sekali orang yang mengalami ketidakpercayaan diri, mengalami yang namanya insecure, mengalami yang namanya anxiety, pokoknya suka nggak pede lah, pemalu, introvert, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri ternyata salah satu masalah terbesar itu adalah krisis kepercayaan diri. Banyak orang yang berpikir bahwa karena mereka jelek, maka nggak akan ada yang mau sama mereka. Karena mereka mukanya biasa-biasa aja ya, mukanya pas-pasan, nggak good looking, maka tidak akan ada yang suka atau tertarik dengan mereka. Atau di sisi lain juga ada orang-orang ya, kaum introvert yang merasa ya karena gue ini introvert, maka ya gak apa-apa dong, gue gak bisa bergaul, gue antisosial dan lain-lain. Tapi secara tidak sadar itu adalah sebuah program yang ada di dalam alam bawah sadar mereka, yang akhirnya membentuk image diri mereka. Di dalam self-image mereka ya, yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar semenjak kecil itu adalah apa? Gue orangnya jelek ya, biasa-biasa aja, introvert lagi, nggak good looking, nggak punya uang gitu ya kan. Kita masuk di dalam garis kemiskinan. Apalagi, banyak informasi-informasi yang negatif yang akhirnya membentuk self-image atau gambar diri, ukuran untuk menghargai diri kita sendiri. Saya pengen membagikan satu rahasia yang dimiliki oleh orang-orang istimewa. Bagaimana mereka bisa menjadi percaya diri, mereka bisa menjadi sukses, mereka bisa menaklukkan ketakutan-ketakutan mereka dalam hidup, bahkan kegagalan mereka, dan akhirnya mereka bisa berhasil dalam hidup. Yaitu menjadi percaya diri dengan memanfaatkan alam bawah sadarnya. Orang-orang istimewa ini, orang-orang yang cukup berhasil ini, mereka men-trigger alam bawah sadarnya untuk membentuk self-image-nya menjadi positif dan bisa menjadi pribadi yang pede, bukan dengan apa yang mereka gunakan. Jadi gini teman-teman, saya sudah sharing dengan begitu banyak mentor dan orang-orang yang memang mereka cukup berhasil. Saya juga membaca beberapa buku bahwa kepercayaan diri itu tidak pernah ditentukan dari apa yang kamu gunakan. Percaya diri itu nggak pernah ditentukan dari apakah kamu pakai iPhone, apakah kamu pakai jam tangan yang mahal, pakai baju branded yang bagus, kamu make up, merias tubuh kamu, dan lain-lain. Menarik banget ya, di bukunya Psycho-Cybernetic ya, karya Maltz Maxwell, dia menulis bahwa ada begitu banyak sekali orang-orang, ya pasiennya dia ini seorang dokter bedah ya, atau bisa dibilang juga operasi plastik gitu. Banyak sekali pasiennya yang mengoperasi wajahnya agar supaya lebih cantik, mengoperasi bentuk tubuhnya agar supaya lebih seksi, lebih bagus. Tapi dari rata-rata orang yang dioperasi itu ternyata hasilnya adalah mereka tidak puas. Selalu tidak puas. Jadi apapun yang mereka ciptakan di bentuk eksternalnya itu tuh tidak pernah memberikan kepuasan dan akhirnya mereka sama aja tidak percaya diri. Kenapa? Karena ini semua ini adalah faktor eksternal. Kita, Anda, saya tidak akan pernah bisa menjadi percaya diri dengan apa yang kita punya atau apa yang kita gunakan, karena itu semua faktor eksternal yang kapanpun itu bisa diambil dari kita. Apakah kamu ketika kamu nanti tiba-tiba pakai pakaian yang bagus karena kamu sudah punya uang, terus satu hari nanti Tuhan uji kamu nggak punya uang lagi, apakah kamu akan tetap percaya diri? Apakah kamu hanya pede karena kamu punya uang, atau kamu punya sesuatu yang kamu pakai, yang kamu bisa banggakan, atau kamu bisa pamer, atau kamu bisa tunjukin ke orang lain? Apakah itu percaya diri yang sejati? Nah, itu bukan poinnya.
permasalahan terbesarnya itu adalah di dalam diri kita, ya, di dalam pikiran bawah sadar. Semua itu sudah ada di dalam diri kita. Semua permasalahan itu dan jawabannya itu sebenarnya ternyata di dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. Sayangnya kita ini dibesarkan di lingkungan yang membuat pikiran kita itu jadi kerdil, ya, yang mengkerdilkan keyakinan kita. Kita dibesarkan di lingkungan yang tidak mendukung, tidak bersahabat, yang tidak memberikan cukup informasi atau edukasi. Kita sering banget ya ketika waktu masih kecil mungkin, atau kita ketika bertumbuh, kita di sekolah dan lain-lain, kita dibully, kita dikasih kata-kata yang negatif, kamu jelek, kamu dihina, kena bully secara verbal dan non-verbal, kamu dikata-katain, direndahkan. Semua itu akhirnya mengkerdilkan keyakinan Anda. Dan semua kata-kata itu tertanam secara kuat bertahun-tahun di dalam pikiran bawah sadar. Ini dia sedikit gambaran tentang fenomena gunung es ketidakpercayaan diri. Yang di luarnya kelihatannya, oh saya ini orangnya nggak pede, saya orangnya nggak good looking, introvert, saya orangnya memang dilahirkan atau ditakdirkan untuk gagal. Itu semua adanya di pikiran sadar. Itu yang kelihatan, ya, itu yang terlihat. Tapi di dalam tempat yang tidak terlihat, ternyata ada begitu banyak masalah. Masalah inner konflik, ya, konflik demi konflik. Semua itu terjadi semenjak kita masih kecil. Dan itu masuknya ke dalam pikiran bawah sadar. Dan ini ada di tempat yang tidak terlihat. Contohnya dulu waktu kecil mungkin Anda pernah dibully, pernah mendapatkan kata-kata intimidasi, Anda pernah dapat trauma, kata-kata negatif, dihina, direndahkan, diremehkan, dijatuhkan. Belum lagi ketika Anda berada di circle yang pengaruhnya sangat buruk. Di toxic relationship, toxic circle. Anda terjebak di dalam circle yang salah, lingkungan yang salah. Terus Anda mengalami penolakan demi penolakan, keadaan keluarga, kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu. Dan ini semua direkam oleh memori kamu dan ada di dalam alam bawah sadar kamu. Dan akhirnya ini semua membentuk yang namanya mental block dan juga false belief. Mental block inilah yang akhirnya membuat kita itu sering mengeluarkan kata-kata negatif tentang diri kita dan kita tidak percaya diri. So, ketika kamu ingin menjadi pribadi yang percaya diri, sekalipun kamu bukan anak orang kaya, sekalipun kamu mungkin nggak punya iPhone gitu loh, ya, iPhone 15, kamu mungkin bukan orang yang good looking, kamu akan sangat bisa percaya diri kalau kamu membereskan satu hal ini. Apa itu? Yaitu mental block ini. Dan false belief atau keyakinan-keyakinan yang palsu yang selama ini ditanam semenjak kamu masih kecil. Bereskan dulu ini semuanya nih, yang mental block ini, maka kamu akan mentransformasi hidupmu. Kamu bisa menjadi versi maksimal dirimu. Kamu bisa capai potensi dirimu. Karena selama masih ada false belief tadi, ya, yang dimana kamu introvert, kamu nggak good looking dan lain-lain, itu akan sangat menghambat dirimu. Bebaskan dirimu dari semua hal ini, baru hidupmu akan berubah. Saya akan buat sebuah audio percaya diri setelah video ini agar supaya teman-teman bisa dengar dan bisa menyembuhkan ketidakpercayaan diri atau rasa insecure teman-teman. Kalau kamu ngerasa video ini penting, jangan lupa buat share biar Indonesia bisa sama-sama mengalami transformasi mental dan mindset. Salam percaya diri, salam maksimalin diri, dan saya Bang Joel. See you again.